VOA This Morning. Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Hari ini Rabu tanggal 3 Juli 2024 diperingati sebagai Hari Tanpa Kantong Plastik Sedunia. Apakah Anda termasuk yang sudah menerapkan ini setiap hari? Saya sendiri udah berusaha sih mengurangi kantong plastik, walau kadang ada aja momen lupa bawa kantong plastik pas belanja. Bawa kantong kain maksudnya. Kita usaha bareng-bareng lah ya demi planet bumi. Nah, dalam edisi kali ini seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, tim pengawas haji Dewan Perwakilan Rakyat mengkritisi pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 yang karut-marut. Ada jamaah haji reguler yang berangkat tetapi dia belum melakukan pelunasan jamaah. Mantan Gubernur South Carolina dan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, terus memperoleh dukungan dari para pemilih Partai Republik meski ia telah mengundurkan diri dari pemilihan Presiden Amerika tahun ini. I was sad to hear that Nikki did not get enough votes to stay in the race. Jangan lupa pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini bersama Taris Hirzima. PBB pada hari Selasa menyatakan keprihatinan yang mendalam atas perintah evakuasi Israel untuk sebagian besar wilayah jalur Gaza Selatan yang disebut akan berdampak pada puluhan ribu warga sipil. Badan PBB yang membantu para pengungsi Palestina, UNRWA, memperkirakan ada hampir 250 ribu orang yang mungkin berada di wilayah tersebut saat perintah itu dikeluarkan. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stéphane Dujarric, mengatakan bahwa orang-orang di daerah itu dihadapkan pada pilihan yang mustahil, yaitu harus berpindah lagi ke lokasi yang nyaris tidak memiliki ruang atau layanan, atau tetap tinggal di tempat yang mereka tahu akan menjadi medan pertempuran. Dia mengatakan bahwa perintah evakuasi baru mencakup area dengan lebih dari 90 sekolah, yang sebagian besar menampung para pengungsi serta 4 titik medis. Pasukan Israel melakukan serangan di jalur Gaza Selatan pada Selasa, dengan setidaknya 8 orang tewas menurut pejabat kesehatan Palestina. Serangan itu termasuk pemboman di Khan Yunis, sehari setelah Israel mengeluarkan perintah evakuasi terbaru kepada warga Palestina di kota tersebut. Israel telah berulang kali menyerukan kepada warga Palestina untuk meninggalkan sejumlah wilayah Gaza, biasanya menjelang serangan militer, dalam sebuah langkah yang menurut Israel dimaksudkan untuk melindungi warga sipil dari perang. Evakuasi tersebut bersamaan dengan pertempuran, berarti orang-orang harus mengungsi beberapa kali untuk mencari tempat yang aman. Filipina dan Tiongkok telah sepakat untuk mengurangi ketegangan di Laut Cina Selatan, kata para pejabat di Manila pada hari Selasa menyusul adanya perselisihan baru-baru ini di perairan sengketa tersebut. Para pejabat dari kedua pihak mengadakan pembicaraan di Manila pada hari Selasa. Bulan lalu, Filipina mengatakan bahwa personil pasukan penjaga pantai Tiongkok yang dipersenjatai dengan pisau, tongkat, dan kapak mengepung dan mengambil alih 3 kapal Angkatan Laut Filipina di dekat lokasi yang disengketakan, menandai insiden terbaru dan terparah dalam serangkaian konfrontasi berbahaya. Selama insiden tanggal 17 Juni, seorang tentara Filipina kehilangan jarinya, dan Manila menuduh pasukan penjaga pantai Tiongkok mencuri senjata api dan menyebabkan kerusakan pada 3 kapal, serta peralatan navigasi dan komunikasi. Kementerian Luar Negeri Tiongkok telah membantah laporan Filipina mengenai insiden tersebut, dan menyatakan bahwa tindakannya diambil sesuai dengan hukum, dilakukan secara profesional dan tidak tercela. Dalam insiden sebelumnya, pasukan Tiongkok telah menggunakan meriam air, laser kelas militer, dan bentrok dengan sejumlah kapal pasukan Filipina dan kapal pengawalnya. Kementerian Luar Negeri Filipina pada hari Selasa mengatakan, memperhatikan insiden-insiden yang terjadi baru-baru ini di Laut Cina Selatan, kedua belah pihak menyadari bahwa ada kebutuhan untuk memulihkan kepercayaan, membangun kembali kepercayaan diri, dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk dialog dan interaksi yang produktif. Filipina dan Tiongkok juga telah sepakat untuk mempertimbangkan kerjasama antar penjaga pantai dan kerangka kerja untuk kolaborasi ilmiah menurut Manila. Seorang pria Norwegia hadir di pengadilan Oslo pada hari Selasa untuk mendengarkan dakwaan atas tuduhan menjadi mata-mata Tiongkok menurut Dinas Rahasia Norwegia. Menurut Thomas Blom, juru bicara unit kontraspionase badan tersebut, mengatakan mereka sedang dalam tahap awal, oleh karena itu mereka irit bicara sekarang. Mereka tidak akan memberikan banyak rincian dalam kasus ini.
Menurut para pejabat, pria yang tidak disebutkan identitasnya itu dan hanya digambarkan sebagai tersangka yang banyak diketahui, ditangkap pada hari Senin di Bandara Gardermoen, Oslo, sekembalinya perjalanan dari Tiongkok. Dia lalu akan ditahan selama minimal 4 minggu. Blow mengatakan bahwa persidangan tertutup itu didasarkan pada upaya percobaan spionase atas nama Beijing dan bahwa perangkat membawa data sangat relevan sebagai bukti dalam kasus ini. Jika terbukti bersalah, tersangka bisa menghadapi hukuman hingga 10 tahun penjara. Penangkapan ini merupakan perkembangan terbaru dalam ketegangan hubungan antara Oslo dengan Beijing yang mulai ditandai dengan keputusan Komite Hadiah Nobel Perdamaian yang berbasis di Oslo untuk memberi penghargaan kepada mendiang pembangkang Tiongkok yang dipenjara, Liu Xiaobo. Sebuah keputusan yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah Norwegia. Tiongkok lalu menangguhkan perjanjian perdagangan dan membatasi impor salmon Norwegia sebagai reaksi. Pejabat federal Amerika Serikat menyampaikan pada hari Selasa bahwa pemerintah Amerika Serikat akan menyuntikkan dana sebesar 176 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,8 triliun rupiah untuk mempercepat pengembangan vaksin flu pandemik yang bisa mengobati penyakit flu burung pada manusia, seiring meningkatnya kekhawatiran akan adanya kasus flu burung pada sapi perah di seluruh negeri itu. Moderna telah memiliki vaksin flu burung yang masih dalam tahap awal pengujian. Vaksin tersebut menggunakan teknologi mRNA yang sama dengan yang digunakan dalam pengembangan dan peluncuran vaksin COVID-19. Alokasi dana baru dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat ini mencakup pengembangan lebih lanjut vaksin tersebut, termasuk uji coba tahap akhir tahun depan jika hasil studi awal itu positif. Dan demikian berita dunia VOA, saya Tarsir Ziman dari Washington DC. VOA This Morning, tim pengawas haji DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, mengkritisi pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 yang karut-marut, mulai dari soal kuota haji reguler dan haji khusus, hingga soal transportasi dan toilet. DPR mendorong pembentukan panitia khusus dan memanggil Menteri Agama. Fatih Wardah melaporkan dari Jakarta. Kuota haji dan indikasi jual beli visa adalah salah satu yang menjadi fokus evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 yang dilangsungkan oleh Komisi Tim Pengawas Haji DPR. Dalam rapat hari Senin di Gedung DPR Jakarta, Aceh Hasan Sadzili selaku Ketua Komisi itu mempertanyakan pembagian kuota haji tambahan untuk haji reguler dan haji khusus. Kuota haji reguler semula adalah 221.020 jamaah, sementara kuota haji khusus adalah 19.280 jamaah. Di luar jumlah itu ada kuota tambahan sebesar 20.000 jamaah. Ironisnya, kata Aceh, kuota tambahan itu dibagi dua. Kami meyakini bahwa upaya diplomasi Presiden Jokowi untuk menambah kuota ini dipergunakan untuk mengatasi jumlah antrian jamaah haji Indonesia, terutama haji reguler yang sampai 40 tahun. Maka ketika kebijakan pembagian kuota 50%, tentu ini mencederai tujuan dari penambahan kuota tersebut. Anggota Komisi Tim Pengawas Haji DPR dari Partai PDI Perjuangan, Seli Agantina, menyampaikan perbedaan data yang mencengangkan yang diperolehnya dari dua sistem berbeda, yaitu dari sistem komputerisasi haji atau SINKOHAT dan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau Dirjen PHU yang sama-sama ada di Kementerian Agama. Menurut Seli, di SINKOHAT diketahui dari kuota 221.020 haji reguler, realisasi jamaah berangkat adalah 213.320 orang. Tetapi diperhitungkan Dirjen PHU yang berangkat adalah 213.275 orang. Berarti ada yang tidak berangkat atau bagaimana? Tanyanya. Lebih jauh, Seli mempertanyakan jumlah orang yang melunasi biaya haji reguler. Ternyata yang melakukan pelunasan haji reguler hanya 200.362 jamaah. Sementara yang diberangkatkan jamaahnya ada 213.275 jamaah. Artinya ada jamaah haji reguler yang berangkat tetapi dia belum melakukan pelunasan jamaah. Inilah yang harus ditanyakan oleh tim washaji. Kenapa mereka bisa berangkat sementara yang harus diberangkatkan adalah jamaah haji yang sudah melakukan pelunasan. Anggota Komisi 3 dari Partai Golkar, John Kennedy Aziz, mengkritisi dua maskapai penerbangan yang digunakan saat pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji, yaitu Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines, yang menurutnya sempat menimbulkan ketidaknyamanan. Bahwa ada pesawat yang mengeluarkan percikan api di mesinnya, dan yang kedua juga masalah keterlambatan pemberangkatan.
Masalah keterlambatan pemberangkatan dari tanah air menuju tanah suci atau Arab Saudi itu bahkan ada sampai yang 8 jam. Melihat seluruh evaluasi ini, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatakan akan segera memanggil Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan jajarannya. Namun hingga laporan ini disampaikan, belum ada tanggapan dari pihak Kementerian Agama. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA. Penyiar mantan Gubernur South Carolina dan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, terus memperoleh dukungan dari para pemilih Partai Republik meski telah mengundurkan diri dari pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun ini. Reporter VOA Dora McCowar mengulas bagaimana para pendukung Haley dapat membantu menentukan pemenang Pilpres antara Presiden Joe Biden atau mantan Presiden Donald Trump. Selengkapnya disampaikan Arif Budiman. Hampir 3 bulan setelah menghentikan kampanyenya untuk menjadi presiden, mantan Duta Besar PBB Nikki Haley mengumumkan bahwa dia akan memilih mantan Presiden Donald Trump pada bulan November. Biden has been a catastrophe. So I will be voting for Biden Trump. selama ini menjadi bencana, jadi saya akan memilih Trump. Namun para pendukungnya belum tentu mengikuti jejaknya. Jajak pendapat Emerson College pada bulan Maret 2024 menemukan bahwa pemilih Haley hampir 2 kali lebih mungkin mengatakan mereka akan memilih Presiden Joe Biden daripada Trump. Jajak pendapat lain menunjukkan setidaknya separuh pemilih Haley tidak akan memilih Trump. Chris, orang pendukung Haley yang tidak bersedia menyebutkan nama belakangnya, mengatakan, I was sad to hear that Nikki did not get enough votes to stay in the race. However, Saya sedih mendengar Nikki tidak memperoleh cukup suara untuk tetap ikut dalam pencalonan. Namun, saya bukan pendukung Presiden Trump. Saya merasa sangat prihatin dengan Partai Republik. Haley mengatakan Trump harus membujuk para pemilihnya. Trump would be smart to reach out to the millions of people who Trump voted. mengambil langkah pintar bila berusaha menjangkau jutaan orang yang memilih saya dan terus mendukung saya. Dan jangan berasumsi bahwa mereka pasti akan bersamanya. Para pendukung Haley berpotensi memengaruhi pemilihan presiden kali ini. Pada pemilihan pendahuluan di Pennsylvania pada bulan April, Haley memperoleh hingga 1/4 suara Partai Republik di daerah-daerah pinggiran kota yang tergolong makmur, meskipun dia telah keluar dari pencalonan beberapa pekan sebelumnya. Analisis terhadap pemilihan presiden tahun 2020 menunjukkan bahwa keberhasilan meraih banyak suara di kawasan-kawasan pinggiran kota memberikan keuntungan bagi Biden. Tim kampanye Biden secara aktif mengejar para pendukung Haley dengan iklan seperti ini yang menampilkan Trump yang menghina Haley, yang ia tunjuk sebagai duta besar PBB. She's gone crazy. She's a very angry person. Ini adalah bagian dari strategi Biden yang lebih luas untuk menarik dukungan anggota Partai Republik yang anti-Trump. Larry Sabato adalah profesor ilmu politik Universitas Virginia. So far, Trump's problem is going to be consolidating the Haley vote. Sejauh ini, masalah Trump adalah mengonsolidasikan suara Haley. Saya tidak tahu apakah Anda menyebutnya sebagai suara Partai Republik, tapi dia harus mendapatkan mayoritas suara Haley. Tidak ada upaya berkelanjutan dari tim kampanye Trump untuk menarik pemilih yang memilih Haley dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik. Padahal dalam persaingan yang ketat, para pendukung tersebut mungkin bisa membuat perbedaan di hari pemilihan. Arif Budiman, VOA Washington. Di Florida Selatan, terdapat serangkaian pulau-pulau yang disebut Florida Keys. Ujung paling selatannya adalah Key West, dan karena lokasinya ini, pulau itu menjadi perhentian pertama dan kemudian menjadi tempat tinggal untuk para imigran yang melarikan diri dari Haiti dan Kuba. Bagaimana migrasi ini mengubah tatanan dan suasana di Key West? Berikut laporan selengkapnya. Key West dicirikan oleh banyak bar di mana orang-orang berpesta dan banyak mengkonsumsi minuman beralkohol. Tetapi juga ada seorang warga baru dari Kuba bernama Luis Ernesto Fernandez yang menginjakan kaki di sini 1,5 tahun yang lalu serta mendambakan kehidupan yang lebih baik. Fernandez, sebagaimana kebanyakan orang Kuba di AS, dilindungi dan bisa mengajukan permohonan kartu hijau untuk tinggal. No country is obligated to help people from other countries. They have their own problems. Tidak ada negara yang wajib membantu orang dari negara lain. Mereka harus menghadapi masalah mereka sendirian. Tetapi Amerika Serikat adalah negara kami dan semua orang datang ke sini.
Selain orang Kuba, warga Haiti juga membawa adat dan budaya mereka ke Key West. Fabien Sim datang ke Key West untuk memperoleh penghasilan lebih besar. Kekerasan di tanah airnya memicu eksodus warga Haiti. Sensus AS menunjukkan migran Haiti bertambah 8 kali lipat di Florida Keys selama 2 dekade terakhir. Berapa banyak yang melarikan diri ke kampung Haiti di Key West ini? Many people, a lot of families every day. Banyak sekali. Banyak keluarga datang setiap hari. Akibatnya sulit menemukan tempat tinggal di Key West. Jadi mereka menumpang dengan keluarga lain. Untuk Sergio lain lagi, pemerintah komunis di Polandia yang menyebabkan dirinya melarikan diri ke AS puluhan tahun yang lalu. Dia mengajukan suaka politik dan menjadi warga negara AS. Sergio tidak suka perubahan yang ditimbulkan oleh warga Haiti di Key West ini. They prefer be separate. They don't want to socialize from other people. Mereka lebih suka memisahkan diri. Mereka tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Ini seperti kota kecil tersendiri. Sebelumnya orang dari semua bangsa dan ras tinggal di sini dan kini orang pergi karena orang-orang Haiti ini. Fernandes berpendapat orang-orang pendatang ini tidak punya pilihan lain. Sementara lanskapnya di Key West ini berubah, orang-orang ini harus bisa berkompromi serta mengelola daerah yang mereka jadikan tempat tinggal ini.